dan generasi berkualitas. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus mempersiapkan generasi? Karena kehidupan ini silih berganti. Zaman nenek kakek kita dulu berbeda dengan zaman orang tua kita. Dan zaman orang tua kita berbeda dengan zaman kita. Maka kelak nanti zaman anak-anak kita tentu berbeda dengan zaman yang sekarang ini tengah kita hadapi. Karena itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Allimu auladakum li'annahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum." Ajarilah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Tantangan ke depan jauh lebih berat. Kehidupan ke depan tentu akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh kita yang pengantin baru. Bukan kita kali ya. Anda kita mau dari bukan baru. Adik-adik semua ya, akan banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan dari pihak-pihak yang iri hati, tantangan dari mantan pacar juga ada. Baik, saya akan mulai begini. Pernikahan itu harus melalui 5 fase. Demikian kata Shauqi Beg. Nazrotan fatabassamu fatakallamu famau'idun waliqa'un. Yang siapa namanya, Mas? Ya, Iqbal. Calonnya mana? Siapa namanya? Dewi. Iqbal dan Dewi, Aidi ya, nanti undangannya ya. Iqbal, Dewi. Pertama adalah nazrotan. Pandangan bertemu pandangan, mata bertemu mata. Mata Iqbal ketemu dengan mata Dewi. Kalau sudah saling bertatapan, belum cukup. Fatabassamu, mulai tersenyum di bibir. Senyum nggak waktu itu? Senyum kan? Kalau pakai masker nggak kelihatan senyumnya. Setelah senyum, yang ketiga fatakallam, saling berkenalan, siapa namanya, di mana rumahnya, siapa babainya, galak apa kagak. Ketiga. Yang keempat famau'idun, baru mulai mengikat janji. Teman-teman, adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini, saya yakin sudah masuk fase yang keempat. Ada perjanjian, ada pinangan, bahkan sudah menetapkan kapan tanggal pernikahannya. Iqbal tanggal berapa nikahnya? 15 Oktober. Bentar lagi ya. Kelurahan mana? Bonbawang. Tanggal 15. Siapa yang Oktober lagi? Oktober tanggal berapa? 17. Ini 9 Oktober. Besok. Insya Allah besok yang nikah masih kemari. Berarti sebelum ini besok. Kagak ada pingit-pingitan kayak ya. Luar biasa ya. Nganten udah tinggal besok nikah, masih disuruh kemari ikut BIMWIN. Ini luar biasa. Ada yang November nggak? November ada? Nggak ada ya, Oktober semua nih. Mantap dah ya. November tanggal berapa? Lama banget ya, nunggu tanggal 6 November ya. Jangankan tanggal 6 November, nunggu 15 Oktober aja udah lama banget. Tapi kita buru-buru ya. Kenapa? Sebelum hari pernikahan, tenaga, pikiran, udah dah kemana-mana nih. Belum lagi siapa yang mengundang.
nyetak undangan di mana, banyak yang kelewat. Nah, fase yang keempat sudah dilakukan, tinggal satu langkah lagi. Waliqaun, pertemuan yang serius. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali nikah, ada 2 saksi, ada ijab kabul di depan penghulu kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Priok. Maka ketika sudah masuk fase yang terakhir, disitulah hari yang sangat bersejarah bagi kehidupan 2 insan ciptaan Tuhan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itulah yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis dirimu azwajan, jodoh atau pasangan. Yang laki-laki berjodoh dengan perempuan, yang perempuan berjodoh dengan laki-laki. Tidak ada perjodohan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang di era sekarang ini sudah banyak yang nuntut agar pemerintah mengesahkan, melegalkan perkawinan yang sejenis. Padahal agama manapun tidak pernah membenarkan perkawinan yang sejenis. Jelas itu membunuh generasi berikutnya. Mana mungkin laki-laki kawin dengan laki-laki bisa hamil? Mana mungkin perempuan dengan perempuan bisa hamil? Yang bisa hamil adalah ketika pasangannya sesuai dengan syariat yang diajarkan agama. Laki-laki dengan perempuan baru bisa hamil, punya keturunan yang diharapkan. Nah, jodoh itu diawali dengan mawaddatan, ada rasa cinta. Iqbal mau nikah dengan Dewi, dasarnya adalah cinta. Tidak ada yang terpaksa, apalagi dipaksa. Semua berlandaskan cinta. Cuma ingat bahwa cinta itu cuma 5 huruf, C-I-N-T-A. Cerita indah namun tiada abadi. Awalnya memang hebat, luar biasa, indah. Namanya Pak Nurhali ya. Cinta itu tidak abadi. Dia akan pudar seiring dengan waktu yang berlalu. Tetapi manakala cintanya dipupuk dengan baik dan benar, dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, maka ketika cintanya pudar, lahirlah rahmatan, rasa kasih sayang. Tanya orang tua kita, tanya nenek kakek kita, apakah nenek kakek masihkah mencintai ibu? Tentu jawabannya tidak. Cintaku sudah berlalu seiring dengan waktu. Tetapi cintanya berlalu, sekarang yang ada kasih sayang. Kasih sayang itu nilainya jauh di atas cinta. Masih Bapak Ali? Kopi mana kopi? Ya ingat itu. Cinta yang begitu indah tetapi pudar. Jaga dan rawatlah cinta itu agar kemudian lahir rasa kasih sayang. Kalau sudah rasa sayang itu, dia akan selalu ingat. Ingat akan kebaikan-kebaikannya. Ingat sosok dirinya yang sejak awal sebelum pernikahan kita sudah komitmen untuk saling menjaga, saling melindungi,
dan saling menutupi aibnya masing-masing. Adik-adik sekalian yang berbahagia, nah, oleh karena itu, di awal kita sudah berkomitmen kita mau menikah, bukan hanya untuk berdua saja. Kelak kita nanti mengharapkan akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha, akan melahirkan zurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik-baik, yang bisa diharapkan untuk menjadi generasi penerus, pelanjut cita-cita agama, bangsa, dan negara, juga cita-cita kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Ayat ini sangat tegas. Hendaklah takut kalian semua kepada Allah. Jangan sampai nanti meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak yang lemah, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya, lemah pengetahuannya. Ketika berada dalam kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi generasi yang diharapkan. Coba misalnya begini, seorang yang menikah, kemudian beberapa bulan ada berita yang sangat menyenangkan, istrinya positif. Senang nggak? Sekarang ini terbulak-terbalik. Waduh, gawat tuh positif. Positif gawat. Negatif senang, alhamdulillah gue negatif. Negatif corona. Tapi kalau positif hamil, alhamdulillah istriku positif hamil. Dari kehamilan istri itulah kita harus sudah memulai mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kenapa? Apalagi anak pertama nih. Waduh, ketar-ketir, jangan-jangan anak buah ya kayak siapa nih ya? Atau cacat dan sebagainya. Maka orang tua harus berjuang bagaimana supaya anak yang sedang dikandung itu betul-betul lahir dengan sempurna. Itu dulu. Maka ketika istrinya hamil, dia harus jaga kehamilan. Makan makanan bergizi seimbang, kasih dia makan daging, kasih dia makan buah yang bagus-bagus. Dan biasanya kalau perempuan sudah hamil 3 bulan itu ada aja lagunya yang berbeda, namanya ngidam. Tengah malam pengen makan muda, coba. Tengah malam jam 1 malam, bang tolong cariin somai. Ayo keluar tuh suami itu demi sang istri yang dicintai. Istrinya pinter, bang bukan buat saya bang, ini nih ya, yang dalam kandungan. Kalau sudah alasannya begitu, mau nggak mau biar mata ngantuk, suasana pun dingin, keluar cari somai. Itu demi apa? Kata istrinya, demi anak kita. Bukan takut istri ya? Takut istri. Nah, jadi perempuan itu dimanja terus ya. Ada yang aneh-aneh, pengen ngejitak para suaminya, kasih ya. Itu yang aneh-aneh. Nah, disitulah mulai kita diuji ya. Ikutin, turutin. Selama permintaannya memang logik, bisa diterima dengan akal. Asal jangan minta macam-macam. Laki suruh ke stasiun Tanjung Priok, suruh mendorong kereta api. Gak apa-apa, ikutin pegangannya, dorong.
pasti nggak bisa jalan. Tetapi itulah permintaan istri. Jadi ada hal-hal yang aneh-aneh. Nah, kandungan usia 4 bulan itulah proses kehidupan janin. Dalam hadis Nabi dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Proses sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya fi batni ummihi, dalam perut ibunya, dalam perut seorang istri, dalam perut seorang perempuan. 40 hari itu nutfah, cairan yang kental. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120, sama dengan 4 bulan. Ketika sudah hamil 4 bulan, fayursalu ilaihil malaku, Allah mengutus kepadanya malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ruh di dalamnya. Bukan hanya sekedar meniupkan ruh, tetapi fayu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan dengan 4 ketentuan. Bikatibi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dia bahagia atau dia sengsara. Nah, oleh karena itu, ketika sudah 4 bulan, suami harus rajin. Istri yang hamil pun harus rajin baca Quran. Suami rajin ngusap-ngusap perut istrinya. Iqbal ya, kalau istri sudah hamil, usap-usap perutnya sambil bacain shalawat, bacain surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak sampai selesai. Nikmat banget. Istri pun senang. Ketika sang istri senang, anaknya pun di dalam yang sudah ada ruhnya menjadi senang. Baba gua baik banget ya. Terus musab-musab minta upah dah. Yang lain ya upahnya. Nggak apa-apa. Keharmonisan dijaga terus ya. Dari mulai itulah mempersiapkan generasi berkualitas supaya fisiknya nanti sehat. Itu dulu ya. Soal pinter dan sebagainya kan tergantung fisik nanti. Kalau dia lahir dengan baik dan sempurna, terus berikutnya diazankan, di telinga kanan ikomatkan telinga kiri, doa yang banyak, itu sudah mulai persiapan. Saya sedih kalau lihat anak-anak orang lain ngomong bayi, lagunya lagu tiang racun. Mau jadi apa nih bocah ya? Setiap pengen anaknya soleha, ditimang-timang sambil nyanyi lagu tiang racun. Bacain sholawat. Kalau dulu orang tua kita bacain sifat 20, wujud, qidam, bako dan seterusnya. Ayolah yang kita bisa aja baca. Kenapa? Ini direkam oleh telinga anak kita. Itu ya. Mohon ini persiapkan keluarga yang berkualitas. Adik-adik sekalian yang berbahagia. Nah, ketika fisiknya sudah sehat, sudah kuat, diberikan nama yang baik. Kewajiban orang tua. Begitu anak lahir, kewajiban orang tua ada 3. Ayah hasina ismahu, pertama memberikan nama yang baik. Yu'allimahul kitaba iza aqala, yang kedua mengajarkan pendidikan agama, ajari baca Quran. Apabila sudah akalnya bisa terima, anak-anak 3 tahun sekarang sudah bisa baca Iqra. Yang ketiga, yuzawwijahu iza adraka, mengawinkan anak-anaknya jika sudah ketemu jodoh. Nama yang bagus, kasih nama. Nama yang bagus itu
Jangan menurut yang keren-keren. Khawatir nanti bertentangan dengan agama. Ada nama-nama setan. Setan pun punya nama. Jangan anak kita nanti dikasih nama, itu nama setan. Karena nama Dasim. Bangga itu Dasim nama setan. Kasih nama yang bagus. Saya akan kasih nama anak saya yang ada di Quran. Fir'aun juga ada di Quran. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wah, ini dia dilingkarin. Ini suami ketika istrinya sedang berjuang mau melahirkan, waduh, suami itu stres, ya. Yang berjuang memang istrinya, tapi suami pun ikut berjuang. Coba tanya nanti suaminya. Istri mau melahirkan anak pertama, suami yang ketar-ketir. Ya, di puskesmas atau di rumah sakit, suami sambil doa. Kelar doa tapi sambil ngerokok juga. Menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Itu dibaca Quran bagus. Lempengan ayat. Ulaika hum syarrul bariyah. Sadaqallahul azim, tandain. Kata dokter, Pak, alhamdulillah istri sudah lahir, bayinya perempuan. Alhamdulillah. Pak, supaya segera nanti dibuatkan akta kelahiran, ini paket biayanya, Pak. Paket rumah sakit sekaligus dengan akta kelahiran. Tolong kasih nama siapa sekarang juga. Nah, ini Bu. Ya, tadi baca Quran nih pas lempengan ulaika hum syarrul bariyah. Nah, lahir dia, kasih nama syarrul bariyah. Begitu cukur rambut, utang Ustadz. Ustadz, tolong doain anak saya biar jadi anak yang solehah. Siapa namanya? Syarrul bariyah. Astagfirullah, kata Ustadznya. Baca tafsir Jalalain. Syarrul bariyah ay syarrul makhluqat. Sejahat-jahatnya makhluk. Mau nggak sih nama gitu? Siapa nama anak kamu? Sejahat-jahatnya makhluk. Jadi makhluk yang paling jahat. Ya Allah, itu akibat kita tidak mau nanya. Kalau lempengan ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, boleh dah. Siapa namanya? Khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jangan udah kasih nama atau udah jadi baru tanya sama Ustadz. Kata Ustadznya kalau dia paham, saya nggak mau doain anak ini. Namanya aja serem, kita takut. Makhluk yang paling jahat, zombie kali ya. Nah, tanya sama Ustadz dulu, jangan mentang-mentang ada di Quran. Saya punya murid dulu, namanya Abillah. Saya bilang ganti ini nama. Artinya bapaknya Allah. Yang ngomong Ustadz kampung, ya kagak didengar. Udah, ini kan ada di Quran, ya udah sesalah. Begitu dia sakit, berobat di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Dipanggil sama dokter. Bu, namanya ganti ini. Abdillah artinya bapaknya Allah. Jadi harusnya Abdillah, hamba Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah, baru diganti. Ustadz yang ngomong gak didengar. Dokter yang ngomong didengar. Dulu kita Ustadz kampung ya. Kalau sekarang mah kita ngomong didengar. Siapa yang ngomong? Ketua BP4 Jakarta Utara, Ketua DMI DKI Jakarta. Iya, didengar ya. Gagah ya. Gagah ya. Makanya sekarang harus gagah kita. Jadi dengar, kita orang kampung ngomong ya. Dia orang keren, orang kaya, punya jabatan, Ustadz apaan begitu. Nah, dari sekalian yang berbahagia, jadi itulah nama yang bagus. Saya ingin terkait dengan ini, kalau ingin menjadikan anak-anaknya berkualitas, orang tuanya pun harus berkualitas. Bagaimana mungkin anak bisa berkualitas kalau orang tuanya tidak berkualitas? Berkualitas itu bukan yang hebat, bukan yang punya jabatan tinggi, yang gajinya besar, tetapi berkualitas secara syar'i, itu aja. Karena
orang tua di rumah itu adalah guru. Sekarang malah terbukti kan, ibu-ibu yang biasa di dapur sekarang jadi guru. Kenapa? Sekolahnya anak kita sekolah SMP online, SD online. Jadi emak-emak sekarang, oh ternyata dia diuji bagaimana dia berperan, bukan cuma ibu rumah tangga yang kerjanya dapur, sumur kasur, tetapi juga dia berperan sebagai guru. Harus bisa sebagai guru. Nah, orang tua yang berkualitas itu dimulai dengan kehidupan yang harmonis. Nanti adik-adik lihat nih, katanya tempat tidur kita itu yang harganya mahal, puluhan bahkan sampai ratusan juta, dianggap surga dunia. Belum tentu. Belum tentu orang yang tidurnya di spring bed, kasur empuk yang mahal harganya, lebih berkualitas, lebih menjamin kebahagiaan ketimbang orang yang tidur hanya menggunakan alas tikar yang seadanya. Gak ada jaminan. Sering saya bilang, kehidupan itu jangan monoton. Serius terus, monoton. Ini yang bisa menimbulkan kejenuhan. Ya Iqbal ya, Dewi, ini Mas siapa namanya? Ya? Wahid. Majid. Abdul Majid ya. Calonnya siapa namanya? Ita. Lisa. Majid dan Lisa, ML ya. Itu ya. Tadi siapa namanya nih depan? Oh iya, Yoga sama Mawa. Jangan monoton kehidupan ya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu indah jangan pernah berhenti. Dari mulai perkenalan pertama, saya sampaikan tadi nazrotan, mata ketemu mata begitu indah. Tidak ada mata seindah matanya Dewi menurut Iqbal. Gitu ya. Matamu indah. Tidak ada mata yang lebih indah di mata Iqbal kecuali mata pujaan hatinya Dewi. Senyumnya begitu indah. Itu terus dijaga. Ini HP nih tiap malam ini, sebelum dia matanya merem pasti chattingan terus. Saya tahu jam 12 malam masih chattingan. Oh ya. Itu pasti yang dikirim adalah kalimat-kalimat indah, pujaan, pujian. Kecuali lagi berantem saya. Jam 12 malam, Mat Bobo sayang, semoga mimpi indah. Bawalah daku bersama mimpi indahmu, kan ku bawa pulang kau bersama mimpi indahku. Kirim. Dewi baca, alhamdulillah, oh senang luar biasa dibalas. Mat Bobo juga sayang, jangan lupa minum obat sebelum tidur. Jangan lupa doa sebelum tidur. Begitu indahnya ya. Dan itu terusin. Begitu selesai nikah, kok mana yang dulu pernah kamu kirim selalu memuji-muji calon pasangannya, sekarang mau udah dapetin lu nggak pernah muji lagi. Itu ya, ayo terus ya. Selalu saling komunikasi yang baik. Nah, ketika itu terus dilakukan, maka itulah terus membangun keharmonisan. Tetapi juga jangan monoton. Itu lagi. Boleh copy paste. Saya bilang kasur empuk itu tidak selamanya menjadi surga. Satu saat nanti dia bisa jadi neraka. Tidak sedikit orang yang bertengkar di tempat tidur hanya gara-gara salah omong. Lagi asik-asik kan ngobrol asik. Tiba-tiba nyeletuk istrinya, bang maaf ya,
Dari siang saya ketemu mantan, mulai gondok nih. Terus diajak makan bakso, terus ya saya mau, hancur. Makanya nomor-nomor mantan itu selamat tinggal mantan, blokir semua ya sementara. Begitu dulu. Saya dulu nikah tanggal 10 Juli tahun 88. Di agenda saya tulis selamat tinggal semua kehidupan yang lama, termasuk mantan-mantan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Semuanya. Kita dulu mah nggak ada ginian, nggak punya HP kita 088, belum ada. Itulah nggak banyak godaan ya. Jadi mantan 1 blokir, mantan 2 blokir juga, mantan 3 blokir. Apa? Menjaga perasaan pasangan. Udah buka lembaran baru. Satu saat nanti jenuh di rumah, bawa keluar. Ajak pasangan kita keluar rumah. Boncengan motor, cukup bawa duit 50.000. Kalau orang Priuk ya di mana itu? Danau Sunter ya, makan kelapa muda berdua aja. Cukup 2 jam saja. Kenapa? Membangun komunikasi di luar rumah, menikmati keindahan alam dan menikmati kepuasan kita, kepuasan batiniah ya. Artinya kita tidak monoton. Baru kemudian kita pulang ke rumah. Itulah, jangan monoton. Ayo bangun terus. Boncengan motor, keliling-keliling segitiga ya, Warakas, Bon Bawang, Papanggo, Tanjung Priok, ke Polker, mampir ke Ancol. Luar biasa. Saya kemarin hari Selasa itu mimpin doa di sana. Dia bilang ada resto ombak laut, pasir putih. Oh, ini tempat bagus nih. Yuk, ajak istri ke sana. Kagak ngapa-ngapain. Ya, cukup bawa duit ala kadarnya. Cuma minum doang ya. Jadi kalau nanti kamu temu saya di Ancol, pinggir pantai, sebelah saya perempuan, jangan hayal tuh istri saya ya. Ustadz kamu sama cewek siapa? Istri saya. Kamu kan nggak tahu istri saya kan? Bawa ke sana ya, yuk. Itu membangun keharmonisan, kembali nggak jenuh di rumah ya. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, yang terakhir, nanti ada kalimat yang sakral, sighat ta'liq namanya. Membangun keluarga bahagia. Sesudah akad nikah, saya Iqbal berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Dewi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya saya membaca sighat ta'liq sebagai berikut: 1, 2, 3, 4. Suami tidak boleh menyakiti badan jasmani istri. Suami manapun tidak boleh memukul istri ya. 2, suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nafkah itu ada 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah batin cuma Anda berdua yang tahu. Nafkah lahir adalah berikan sandang, pangan, papan, kendaraan. Suami wajib memberikan makan istri, memberikan pakaian kepada istri, memberikan rumah kepada istri, memberikan mobil kepada istri. Sanggup ya Iqbal ya? Harus sanggup. Makan harus tiap hari makan. Pakaian fungsinya menutup aurat. Rumah, apalagi pengantin baru, harus ada rumah. Tidak boleh suami istri itu tidur di pos hansip. Ya, harus ada rumah tinggal. Apakah rumah mertua, rumah orang tua, atau rumah kontrakan. Tetapi yang pasti dia ada
tempat tinggal untuk beristirahat, bagaimana layaknya seorang suami istri. Mobil wajib kasih mobil. Kata tetangga saya gampang ngaten waru, kasih dia mobil. Siap Ustaz, ya. Lengkap dengan supirnya. Malah supirnya ganti-ganti tiap hari. Pagi supirnya lain, nanti siang supirnya lain, sore supirnya lain. Kan tinggal pesan doang sekarang. Halo, mobil datang kemari ya. Datang tuh mobil sama supirnya. Kasih dia itu. Sanggup ya? Ya ada aplikasi sendiri. Ya. Pesan mobil sama supirnya lengkap. Hebat suami sekarang ini. Sanggup dia ngasih mobil. Gak usah beli mobil sekarang mah ya. Susah parkirnya, macet, tinggal klik aja, mobil datang sendiri. Hebat kita mah ya. Teman saya anggota DPR RI, mobilnya sama supirnya itu terus. Tiap hari supirnya itu, mobilnya itu. Kalah sama kita. Itu mah tiap hari ganti-ganti mobilnya. Supirnya juga diganti. Jika suami tidak boleh meninggalkan istri 2 tahun lamanya tanpa kabar berita. Belayar tidak, keluar negeri juga tidak. Tapi udah 3 lebaran, 3 puasa tidak pernah pulang. Bang Toib. Nah, gue melihat di sini. Ya, 3 lebaran, 3 puasa nggak pernah pulang. Siapa tuh? Bang Toib. Jangan tiru itu. Tapi kalau tirunya lagu wali boleh. Ya, abang pergi untuk apa? Untuk mencari segenggam emas sebongkah berlian. Begitu pulang bawa emas karung, bawa berlian. Oh, nggak apa-apa itu mah. Malahan ketika dia pulang bawa emas karung, abang berangkat lagi buru-buru dah ya. Biar banyakkan dikit. Yang terakhir, yang keempat, suami tidak boleh membiarkan, tidak memperdulikan istri 6 bulan lamanya. Ini kejadian. Suami tiap hari pulang ke rumah. Uang belanja sehari 3,5 juta. Beda tipis lah sama yoga lah ya. Rumah mewah, kendaraan bagus, lengkap dengan supirnya. Apa sih kurangnya? Kurangnya apa nih begitu? Suami tiap hari pulang. Uang belanja 3,5 juta sehari, lebih dari cukup lah. Rumah mewah, kendaraan bagus, supir siap mengantar kemanapun dia mau shopping. Lalu apa kurangnya? Kok dia ngadu ke BP4? Kenapa masalahnya? Ini Pak, suami saya tiap hari berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat sebelum subuh, pulang udah tengah malam. Istrinya udah tidur. Istrinya udah 6 bulan tidak pernah disentuh. Apalah artinya rumah mewah, kendaraan bagus, uang belanja cukup tanpa belayan mesra dari sang suami. Oh, ternyata memang perempuan itu butuh belayan mesra dari sang suami. Ya Iqbal ya, yoga istrinya banyak-banyaklah dibelai. Biar nggak punya duit, yang penting dibelai. Udah indah aja. Kenapa? Itulah salah satu membangun keluarga yang harmonis. Perlu sentuhan-sentuhan mesra dari masing-masing. Jangan cuma dibelai doang dong. Bukan cuma ngebelai doang, dibelai juga ya. Suami juga pengen dibelai. Masa perempuan doang dibelai? Sama, saling begitu. Itu membangun semuanya. Nah, itulah kemudian yang harus kita persiapkan. Hari ini suami berangkat kerja, cari nafkah, istri di rumah mendoakan. Begitu suami pulang, ketar-ketir dia, ya Allah, hari ini saya bekerja tanpa membawa apa-apa, nggak ada hasilnya begitu. Rasa takut, malu kepada istri. Begitu pulang,
dengan wajah yang memelas, letih dan lelah. Assalamualaikum, istrinya sambut sang suami dengan cium tangan. Dek, mohon maaf, hari ini saya cari nafkah, ternyata tidak ada hasilnya. Istri yang baik akan bicara, gak apa-apa Bang Iqbal, rezeki hari ini tidak datang, gampang dicari besok. Tapi kalau Abang Iqbal nggak pulang, kemana Dewi harus mencari? Ya Allah, lega tuh. Yang semula takut menjadi tenang. Oh, ternyata istrinya menerima apa adanya hari itu. Begitulah keharmonisan yang mesti kita bangun bersama-sama. Nah, jadi suami itu sebagai kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Ketika sudah ijab kabul selesai, status seorang laki-laki sudah berubah. Sudah menjadi kepala keluarga. Coba, yang punya kartu keluarga nomor 1 siapa namanya? Bapak apa ibu? Bapak. Nomor 2 ibu. Nomor 3 anak. Artinya seorang suami adalah sebagai kepala keluarga. Tertulis tuh nama Iqbal, tempat tanggal lahir, bla bla bla, jabatan kepala keluarga. Nomor 2 istri, anggota keluarga. Nah, ketika sudah menjadi kepala keluarga, maka dia dituntut untuk berbuat adil. Adil terhadap istri, nanti juga adil terhadap anak-anaknya, karena dia adalah seorang imam dalam keluarga. Dan imam itu harus dipatuhi oleh anggota keluarga. Ya, imam itu harus dipatuhi oleh anggota keluarga. Istri wajib patuh kepada suami. Malam ya'mur bil maksiati, selama perintahnya tidak untuk maksiat. Ada yang begini, yang penting kata Ustadz, lu wajib taat sama suami. Iya, paham. Wajib taat sama suami. Kalau gitu kamu sekarang ke pasar nih, tolong beliin bir. Karena dia perempuan gak paham, ya patuh sama suami, beliin bir. Gak boleh. Kalau untuk maksiat dilarang patuh, biarpun dia suami. Tapi kalau menentang hukum Allah, dilarang patuh. Hari ini gak punya duit, gak ada belanjaan, kata suaminya, Neng, pasar, bawa jinjingan. Ngapain bang, kita kan gak punya duit. Gampang. Ke pasar itu ada tukang tomat, pura-pura nawar, gak jadi, ambil 2. Kang Syabe gak jadi beli, ambil. Lama-lama penuh tuh belanjaannya. Itu semua barang boleh nyuri kan? Gak boleh. Nah, jadi perintahnya bukan untuk maksiat, tapi perintahnya buat kemaslahatan, buat kebaikan, wajib. Yuk, dari mulai nanti setelah ijab kabul, istri cium tangan suami. Berangkat kerja cium tangan, suami pulang kerja cium tangan. Kalau dua-duanya kerja, ya cium. Suami daerah barat kerjanya, istri daerah timur, wah ini kan begini ya. Tetapi kedua-duanya memang sudah sepakat, saling percaya. Dan istri harus percaya pada suami. Jangan tar cemburu. WA suami digelandang habis ya. Kenapa sih di rumah itu pakai password WA-nya? Khawatir kalau nggak pakai password nanti ada lagu nyala sendiri. Itulah pentingnya pakai password, jangan curiga ya, pakai PIN. Nggak boleh curiga, yang penting PIN-nya tahu ya. Kasih tahu sama ini PIN-nya sekian nih ya. Kalau nanti kamu buka aja, nggak takut kita. Saya nggak takut sama istri, taruh HP kita, silakan lu baca, masih ada yang satu nih. Yang ini boleh kita buka semuanya ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus kita rahasiakan kepada orang lain. Kepada istri harus dibuka.
kita gajian sebulan berapa. Istri harus tahu, biarpun nanti jatah kita sebagai seorang suami keluar rumah, dia mesti bawa duit. Jangan suami mau berangkat kerja nggak bawa duit ya, ban motornya pecah, bingung dia kan. Tapi sekarang sih enak tuh, kemana-mana nggak pernah kita bawa duit, cukup bawa HP aja ya. Bisa bayar segala macam, ada aplikasinya. Tetapi kan memang semua harus ada keterbukaan suami istri ya. Demikian adik-adikku sekalian yang berbahagia, saya isikan waktu 10 menit, mungkin ada yang mau tanya, ya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat menempuh hidup baru, pengantin baru yang kelak akan melahirkan zurriyatan thayyibah, generasi-generasi yang berkualitas. Materi ini tidak ada tayangan di sini karena memang tidak ada yang fokus. Tapi silakan dicatat nomor saya kirim ya. Haji Ma'mun Alayubi di 0811 875 222. Nomor saya paling gampang dihafalin. Ada yang nomor 08713. Nomor saya gampang, 08 111 875 222. Nanti saya kirim ya. Misalnya gini, dimana kemarin, ini saya yang capten. Oke, saya kirim nanti materi ini supaya bisa dibaca di rumah ya. Ini lebih lengkap bagaimana kita mempersiapkan generasi berkualitas. Kalau dia ngirim ke saya nanti minta saya kirim materi, sekaligus saya kirim YouTube saya, tolong di like and share and subscribe ya. Itu dong. Saya punya masjid di Jakarta 3.932, ada musola 7.000. Lengkap dengan marbot, imam dan sebagainya ada 15.000. Nah, sekarang ini kita zaman IT, harus pandai memanfaatkan IT, tetapi juga tolong berhati-hati, jangan sampai kita menebar berita-berita hoax ya. Berita-berita yang sudah belum jelas kita udah share, akhirnya kita menjadi agen multi level marketing dalam ujaran kebohongan dan kebencian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit, boneka ada yang mau nanya.